Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Rizky Nugraha dengan NIM 241103-185 dari kelas 2A Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan praktikum SQL. Pada praktikum kali ini saya akan mencoba Structure Query Language menggunakan ERD yang telah dipelajari pada modul sebelumnya. Di sini menyimpan informasi penting terkait administrasi kesehatan, dokter, pasien, dan pendaftaran. Penjelasan mengenai setiap tabel dapat dilihat pada modul berikutnya. Yang pertama, dapat dilihat tabel administrator yang punya admin, nama admin, dan waktu jaga sebagai atributnya. Tabel dokter, yaitu atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir spesialis, waktu kerja, itu atributnya. Tabel pasien mempunyai atribut ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Tabel daftar mempunyai atribut ID daftar, ID admin, ID pasien. Tabel dokter admin mempunyai ID admin, ID dokter, ID data sebagai atributnya. ID pasien dokter mempunyai ID dokter, ID pasien, dan waktu periksa, serta resep. Dengan data di atas, diminta untuk membuat perintah SQL dan tampilkan menggunakan salah satu tool CMD atau PHP MyAdmin. Yang pertama itulah isilah data administrator, tampilkan seluruh data dokter, tampilkan data dokter yang memiliki spesialis jantung, tampilkan data pasien yang mendaftarkan diri yang dicatat oleh administrator tertentu, tampilkan data pasien yang diperiksa antara tanggal tertentu. Ini referensi data yang akan saya pakai. Sebagai contoh, seorang administrator bernama Andi Saputra yang bertugas dari jam 8, dokter bernama Dr. Buti Satoso sebagai spesialis jantung, pendaftaran pasien atas nama Sari Dewi yang dikelola oleh Andi, hubungan antara administrator dan dokter, pemeriksaan Sari Dewi oleh Dr. Budi dengan resep yang diberikan. Entity diagram di atas tersebut akan dibuat ke dalam basis data MySQL. Ini dia. Jadi saya sudah mencoba buatnya, membuat basis data rumah sakit dengan tabel administrator, daftar, dokter, dan dokter admin, pasien, dan pasien dokter sesuai data ERD yang tadi. Sini saya akan menunjukkan satu persatu bagaimana rumah sakit ini dibuat di tabel SQL ini. Yang pertama yaitu menentukan entity, relasi primary key dan foreign key-nya. Dokter admin mempunyai primary key ID admin, ID dokter, dan ID data sebagai foreign key. Administrator mempunyai primary key ID admin, daftar mempunyai primary key-nya ID daftar, foreign key-nya ID admin, dan ID pasien. Dokter mempunyai primary key-nya ID dokter. Selain itu, masuknya ke atribut. Pasien dokter mempunyai primary key-nya ID, foreign key-nya ID dokter, dan ID pasien. Yang keenam yaitu pasien mempunyai primary key ID pasien. Nah, di sini perintah SQL yang saya sudah catat sebelumnya untuk membuat tabel ini. Yang pertama yaitu membuat database rumah sakit dengan prompt create database rumah sakit, masukkan ke dalam SQL, lalu jadilah database rumah sakit. Selanjutnya yaitu create tabel administrator. Selanjutnya create tabel administrator dengan perintah ID admin primary key. Di sini dijadikan primary key, nama admin, varchar 100, dan waktu jaga diubah ke time. Masukkan ke dalam SQL, maka jadilah tabel administrator di sini. Selanjutnya yaitu create tabel daftar. ID daftar sebagai primary key-nya dijadikan sebagai primary key-nya, nama dokter, alamat dokter, dan nomor HP varchar, tanggal lahir serta spesialis varchar, waktu kerja.
masukkan ke dalam sesuai, lalu masukkan ke dalam SQL-nya di sini, lalu jadilah tabel daftar. Selanjutnya, create tabel pasien, ID pasien diubah ke dalam primary key-nya, nama pasien parser 100, alamat parser 225, jenis kelamin menggunakan enum, L atau P, L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Masukkan ke dalam SQL-nya di sini, lalu jadilah tabel pasien. Selanjutnya, create tabel daftar. ID daftar diubah dalam ke primary key, ID admin, dan ID pasien dimasukkan ke dalam foreign key dengan referensinya masing-masing. Pindahkan ke dalam SQL, jadilah ID daftar. Selanjutnya yaitu create tabel dokter admin. ID admin, ID dokter, dan ID data dimasukkan ke dalam foreign key dengan referensi masing-masing. Primary key-nya yaitu di sini ID admin. Maka pindahkan ini ke dalam SQL yang ada di sini. Maka muncullah dokter admin ini, maka muncullah ID admin, ID dokter, dan ID data yang berhubungan foreign key dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya create table pasien dokter. ID sebagai primary key, ID dokter, ID pasien, dan waktu periksa diubah ke date time, per set text. Foreign key-nya ada ID dokter, referensinya dari tabel dokter. Masukkan ke dalam SQL yang ada, yang kosong, maka jadilah tabel pasien dokter sini, waktu periksa dan resep. Selanjutnya itu itulah isi data administrator, tampilkan seluruh data dokter, dan tampilkan dokter yang memiliki spesialis jantung, serta data pasien yang mendaftarkan diri, data pasien yang memeriksa, serta tanggal tertentu. Yang pertama, data administrator. Di sini saya sudah mencatat perintah MySQL yang saya pakai, yaitu insert into sebagai memasukkan ke dalam tabel administrator, ID admin, nama dan waktu, values. Di sini memasukkan nama adminnya dan waktunya. ID admin tidak perlu karena dia sudah termasuk ke dalam primary key-nya. Yang pindahkan ke dalam SQL, maka masuklah data yang seperti ini. Yang kedua yaitu tampilkan seluruh data dokter. Perintah yang saya gunakan insert into dokter ID, masukkan ke dalam atribut-atributnya di sini, baru masukkan data yang diinginkan.
Saya mempunyai dokter namanya Budi Santoso, alamatnya Jalan Merdeka, ini nomor teleponnya, ini tanggal lahir, ini harusnya jantung. Masukkan ke dalam MySQL di sini dan terdapat spesialis jantung dan waktu kerja dari jam 9. Selanjutnya yaitu insert into pasien, memasukkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Di sini masukkan, pindahkan ke SQL. Berikut adalah nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelaminnya, data pasien. Selanjutnya insert untuk pendaftaran, insert itu dokter admin, tidak perlu, insert itu yang kelima, tampilkan data pasien yang diperiksa antara tanggal tertentu. Dia insert into pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Masukkan semuanya sini, lalu pindahkan ke MySQL-nya dan muncul waktu periksa dan resep yang diberikan. Dengan itu kurang lebihnya mohon maaf. Dengan begitu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.